Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Imam Syuhada Muslim dari kelompok 3 mewakili teman-teman dari Fahrul Rozi, Ayub Subekti, dan Ubaidullah Al-Faruq. Dalam hal ini saya akan memaparkan presentasi pada mata kuliah tasawuf yang dibimbing oleh dosen kami guru kami, yaitu Bapak Fahmi Dwi Nur Hadi. Judul dari materi ini adalah Maqamat dan Ahwal sebagai fase pendekatan diri kepada Allah. Pengertian maqam. Maqam berasal dari bahasa Arab, yang menurut bahasa berarti tempat orang berdiri atau pangkal yang mulia. Dalam ilmu tasawuf, maqamat berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui riyadhah, ibadah, maupun mujahadah. Istilah maqam di kalangan para sufi kadangkala disebut dengan ungkapan jamaknya, yaitu maqamat. Menurut Al-Qushairi, yang dimaksud dengan maqam adalah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluhuran budi pekerti yang dimiliki hamba Tuhan yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntunan dari segala kewajiban. Pengertian ahwal. Ahwal adalah jamak dari hal, yang berarti keadaan atau situasi kejiwaan. Secara terminologi, ahwal berarti keadaan spiritual yang menguasai hati. Hal masuk dalam hati seseorang sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah. Hal datang dan pergi tanpa usaha atau perjalanan tertentu. Karena ia datang dan pergi secara tiba-tiba dan tidak disengaja, maka sebagaimana dikatakan Al-Qushairi, bahwa pada dasarnya maqam adalah upaya atau mukasib, sedangkan hal adalah karunia atau muwahhib. Menurut Abu A'la Afifi, pada permulaan abad kedua Hijriah telah terjadi pergeseran pola hidup kaum sufi dari yang semula bertolak pada kehidupan asketis atau zuhud menjadi memperbincangkan pengalaman-pengalaman yang belum dikenal sebelumnya. Oleh karena itu, tumbuh istilah maqamat dan ahwal yang mencerminkan pengalaman spiritual mereka. Tingkatan maqam. Tingkatan maqam ada 6, yaitu 1. Taubah, yang kedua wara', yang ketiga zuhud, keempat sabar, kelima tawakal, dan terakhir ridho. Sedangkan tingkatan ahwal, yang pertama adalah muraqabah, yang kedua khauf, yang ketiga raja, yang keempat syauq, yang kelima mahabbah, yang keenam tuma'ninah, yang ketujuh musyahadah, dan yang terakhir atau kedelapan adalah yakin. Pembahasan selanjutnya adalah tingkatan maqam. Pertama, taubah. Al-taubah berasal dari bahasa Arab, yaitu taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Sedangkan taubat yang dimaksud oleh kalangan sufi adalah memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, disertai janji yang sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut yang disertai dengan amal kebaikan. Harun Nasution mengatakan, taubat yang dimaksud sufi adalah taubat yang sebenarnya, taubat yang tidak membawa kepada dosa lagi. Untuk mencapai taubat yang sesungguhnya dan dirasakan diterima oleh Allah, terkadang tidak dapat dicapai satu kali saja. Ada kisah yang mengatakan bahwa seorang sufi sampai 70 kali taubat, baru ia mencapai tingkat taubat yang sesungguhnya. Taubat yang sebenarnya dalam paham sufisme ialah lupa pada segala hal kecuali Tuhan.
Taubat adalah stasiun pertama yang harus dilalui oleh seseorang yang mengamalkan tasawuf, sebab Rasul sendiri yang bersih dari dosa masih mohon ampun dan bertaubat, apalagi manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Tingkatan yang kedua adalah waro. Secara harfiah, waro artinya soleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kata ini mengandung arti menjauhi hal-hal yang tidak baik, dan dalam pengertian sufi, al-waro adalah meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat syubhat atau keraguan-raguan antara halal dan haram. Orang-orang sufi adalah orang-orang yang sangat hati-hati dalam berbuat. Mereka tidak mau menggunakan atau melakukan sesuatu yang tidak jelas statusnya dan hukumnya, apalagi yang jelas-jelas haram. Sikap hidup seperti itulah yang disebut waro. Orang sufi senantiasa berusaha untuk menghiasi dirinya dengan sifat waro, sebab menurut mereka, seorang yang tidak mempunyai sifat waro tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Kemudian dari tingkatan makom adalah zuhud. Secara harfiah, zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Orang yang zuhud tidak merasa senang atau bangga dengan berlimpah ruahnya harta, dan tidak merasa susah dengan kehilangannya. Sebagaimana kandungan Quran Surat Al-Hadid ayat 33. Mengenai pengertian zuhud, terdapat berbagai penafsiran, tetapi semuanya mengarah pada mengurangi dan kalau mungkin mengabaikan kehidupan duniawi dengan segala kenikmatannya. Sebab kenikmatan hidup duniawi bersifat sementara dan merupakan penghambat untuk selalu ingat kepada Allah, sehingga seseorang akan semakin jauh darinya. Pada mulanya, pengertian zuhud itu hanya sekedar hidup sederhana, kemudian berkembang ke arah yang lebih ekstrim. Pengertian yang ekstrim tentang zuhud datang pertama kali dari Hasan al-Basri yang mengatakan, perlakukanlah dunia ini sebagai jembatan sekedar untuk dilalui dan sama sekali jangan membangun apa-apa di atasnya. Tingkatan selanjutnya adalah sabar. Secara harfiah, sabar berarti tabah hati. Menurut Zun al-Nun al-Misri, sabar artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi tenang ketika mendapatkan cobaan dan menampakkan sikap cukup walaupun sebenarnya berada dalam kefakiran dalam bidang ekonomi. Selanjutnya Ibnu Atha mengatakan sabar artinya tetap tabah dalam menghadapi cobaan dengan sikap yang baik. Dan pendapat lain mengatakan sabar berarti menghilangkan rasa mendapatkan cobaan tanpa menunjukkan rasa kesal. Menurut Ali bin Abi Thalib, bahwa sabar itu adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala yang kedudukannya lebih tinggi dari jasad. Selanjutnya, yang kelima adalah tawakal. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Tawakal adalah pasrah dan mempercayakan secara bulat kepada Allah setelah melaksanakan sesuai rencana dan usaha. Manusia hanya merencanakan dan mengusahakan. Tuhan menentukan hasilnya. Sikap tawakal akan memberikan ketenangan bagi seorang mukmin dan akan memberikan sikap stabil dan ketenangan jiwa. Pada hakikatnya, orang yang tawakal telah memikirkan sebab-sebabnya dengan cermat dan baik, dan ia bersandar kepada Allah dalam segala urusannya. Di samping itu, sebelum bertawakal, ia telah memiliki sifat wara. Kemudian adalah ridho. Secara harfiah, ridho artinya rela, suka, atau senang. Menurut Zunnun al-Misri, ridho adalah menerima qada dan qadar dengan kerelaan hati. Menurut Al-Qushairi, ridho adalah tidak menentang hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan para sufi sendiri, terjadi perbedaan pendapat, apakah ridho tergolong maqamat atau ahwal. Sebagian mereka memasukkannya dalam kategori maqamat
dengan alasan datangnya sikap ridho itu adalah berkat perjuangan yang dilakukan secara berantai. Sebagian lagi menganggapnya kategori ahwal, bahwa itu bukan merupakan usaha dari seorang hamba, bahkan itu turun dalam hati seperti turunnya tiap-tiap ahwal. Demikian untuk tingkatan makomat. Pembahasan selanjutnya adalah tingkatan ahwal. Tingkatan pertama dari ahwal adalah muraqabah. Secara etimologi, muraqabah berarti menjaga atau mengamati tujuan. Adapun secara terminologi, muraqabah adalah salah satu sikap mental yang mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dan merasa diri diawasi oleh penciptanya. Muraqabah menurut Sufi bermakna adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dan diawasi olehnya. Kesadaran demikian menumbuhkan sikap selalu siap dan waspada bahwa ia sedang dimonitoring oleh Sang Khaliq. Apabila sikap muraqabah ini telah terpatri kuat dalam jiwa seseorang, maka seluruh budi pekertiannya menjadi baik. Tingkatan kedua dari ahwal adalah khauf. Menurut bahasa berarti takut. Dalam pengertian sufi, khauf berarti suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena merasa kurang sempurnanya pengabdiannya. Takut dan khawatir kalau-kalau Allah tidak senang padanya. Oleh karena adanya perasaan seperti itu, maka ia akan selalu berusaha agar sikap dan perbuatannya tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah. Sikap mental seperti ini merangsang seseorang melakukan hal yang baik, menjauhi perbuatan maksiat. Tingkatan yang ketiga adalah raja. Raja bermakna harapan. Al-Ghazali memandang raja sebagai senangnya hati karena menunggu sang kekasih datang kepadanya. Dalam istilah sufi, raja merupakan sikap mental optimisme dalam memperoleh karunia dan nikmat ilahi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Oleh karena Allah Maha Pengampun, Pengasih, dan Penyayang, maka seorang hamba yang taat merasa optimis akan memperoleh limpahan karunia ilahi. Perasaan optimis akan memberi semangat dan gairah melakukan mujahadah demi terwujudnya apa yang diidam-idamkan itu. Karena Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tingkatan yang keempat adalah syauk. Syauk bermakna lepasnya jiwa dan bergeloranya cinta. Syauk atau rindu adalah kondisi kejiwaan yang menyertai mahabbah, yaitu rasa rindu yang memancar dari kalbu karena gelora cinta yang murni. Pengetahuan dan pengenalan yang mendalam terhadap Allah akan menimbulkan rasa senang dan gairah. Rasa senang dan bergairah melahirkan cinta dan akan tumbuh kerinduan. Rindu ingin bertemu, hasrat selalu bergelora agar selalu bersama Dia. Perasaan inilah yang menjadi motor pendorong bagi sufi agar selalu berada sedekat mungkin kepada Allah. Untuk tingkatan yang selanjutnya atau yang kelima adalah mahabbah. Cinta atau mahabbah adalah pijakan atau dasar bagi kemuliaan hal, seperti halnya taubat yang menjadi dasar bagi kemuliaan maqam. Al-Junaid menyebut mahabbah sebagai suatu kecenderungan hati. Artinya, hati seseorang cenderung kepada Allah dan kepada segala sesuatu yang datang darinya tanpa usaha. Tingkatan yang keenam adalah tumak ninah. Secara harfiah, kata ini berarti tenang, tentram. Tidak ada rasa was-was atau khawatir. Tidak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran karena ia telah mencapai tingkatan kebersihan jiwa yang paling tinggi setelah melalui usaha dan perjuangan berat. Ia mampu mengadakan komunikasi langsung dengan Allah karena sudah dekat kepadanya. Karenanya ia merasa tenang, bahagia, dan tentram. Tingkatan yang ketujuh adalah musyahadah. Kata musyahadah berarti menyaksikan dengan mata kepala, tetapi dalam istilah sufi diartikan menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicarinya itu. Dalam hal ini, apa yang dicari seorang sufi adalah Allah. Jadi ia telah merasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi seperti ini pula lah seseorang memperoleh tingkatan ma'rifat, satu situasi di mana seorang seakan-akan menyaksikan Allah dengan seluruh ekspresinya atau melalui mata hatinya. Tingkatan yang ketujuh adalah musyahadah. Tingkatan yang kedelapan adalah
Al-yaqin. Al-yaqin berarti perpaduan antara pengetahuan yang luas serta mendalam dan rasa cinta serta rindu yang mendalam pula sehingga tertanam dalam jiwanya perjumpaan secara langsung dengan Tuhannya. Dengan demikian al-yaqin adalah kepercayaan yang kokoh dan tak tergoyahkan tentang kebenaran pengetahuan yang ia miliki, karena ia sendiri menyaksikannya dengan segenap jiwanya dan ia rasakan dengan seluruh ekspresinya serta dipersaksikan oleh segenap eksistensialnya. Mencapai tingkat musyahadah dan al-yaqin menurut para sufi adalah amat sulit dan jarang orang yang dapat mencapainya. Mereka yang mampu ke level tersebut adalah para wali yang sudah sampai ke tingkat insan kamil. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.